Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bisnis plan pada mata kuliah kewirausahaan. Sebelum lanjut, kami akan memperkenalkan diri kami. Baik, pada materi ini kami akan membahas beberapa sub pokok, diantaranya aspek permasalahan, aspek organisasi dan manajemen, aspek operasional, dan aspek keuangan. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu apa itu bisnis plan. Di sini sudah ada beberapa pengertian bisnis plan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Navanus Sirelius dan M. Patiung pada tahun 2013, menggambarkan bahwa perencanaan itu sebagai suatu proses tentang apa yang akan dikejar dan dilakukan agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang kedua, menurut David Banks, yang mengatakan bahwa seorang pengusaha yang tidak bisa membuat perencanaan itu sebenarnya merencanakan kegagalan. Menurut Bigrave pada tahun 1994 mengenai business plan itu bahwa suatu dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasa yang dengan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi penyandang dana. Jadi di sini sudah dijelaskan pula mengenai bisnis plan itu sendiri, bahwa rencana perjalanan atau roadmap itu akan diikuti oleh wirausaha. Sejarah berdirinya suatu usaha, yang artinya menggambarkan kepada calon investor atas dasar kekokohan berdirinya usaha ini sesuai pengalaman dan kebutuhan individu yang terlibat di dalamnya. Berikut visi dan misi usaha. Yang pertama, visi merupakan suatu rangkaian kata yang membuat impian, cita-cita, nilai, masa depan dari suatu organisasi. Berikut misi adalah bagaimana sebuah perusahaan dapat mewujudkan cita-citanya tersebut di masa depan. Dalam bisnis plan terdapat beberapa aspek. Yang pertama, aspek organisasi dan manajemen. Aspek organisasi di dalamnya terdiri dari nama perusahaan, nama pemilik atau pimpinan, alamat kantor dan tempat usaha, bentuk badan hukum, struktur organisasi, jabatan, jumlah staf, uraian tugas, dan penggajian. Seri selanjutnya, perizinan. Perizinan merupakan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Perizinan yang perlu disiapkan sebelum usaha dimulai dan biaya pengurusannya. Apabila usaha kita tidak berbentuk badan hukum, maka perizinan tidak kompleks, tetapi hanya perlu perizinan dari wilayah sekitarnya. Bila usaha kita berbentuk badan hukum, maka perizinan yang diperlukan adalah izin prinsip dari instansi terkait, surat izin tempat usaha, tanda daftar perusahaan, akta pendirian perusahaan, dan lain-lain. Kegiatan praoperasi dan jadwal pelaksanaan. Kegiatan praoperasi dan jadwal pelaksanaan merupakan kegiatan sebelum usaha dimulai, disertai dengan jadwal pelaksanaan yang diatur berdasarkan periode tertentu, mingguan atau bulanan. Bisa kita lihat pada tabel bahwa pada kegiatan pertama yaitu survei pasar, jadwal pelaksanaannya dalam mingguan terjadi pada minggu pertama sampai minggu keempat. Begitupun pada kegiatan yang terakhir yaitu operasional, jadwal pelaksanaannya pun terjadi pada minggu pertama sampai minggu keempat. Jadi sebelum kita melakukan suatu kegiatan, kita perlu melaksanakan atau menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan tersebut agar kegiatan yang akan kita lakukan tidak bertabrakan dengan kegiatan yang lainnya. Aspek produksi atau operasional. Yang pertama, proses produksi. Menjelaskan tahapan-tahapan proses yang diperlukan untuk menghasilkan produk atau output yang dimaksud. Yang kedua, produk atau kapasitas produksi. Menjelaskan bagaimana memperoleh bahan baku dan bagaimana
bahan baku tersebut. Yang ketiga, sumber daya manusia. Supaya kegiatan operasional berjalan lancar, kemukakan bagaimana sumber daya manusia yang diperlukan untuk kegiatan produksi. Yang keempat, tanah dan bangunan. Perencanaan tanah dan bangunan berkaitan dengan lokasi untuk kantor, tempat usaha, pabrik, gudang, tempat parkir, dan lain-lain. Yang kelima, pemasangan sarana penunjang. Instalasi sarana penunjang berkaitan dengan tata letak yang termasuk dalam anggaran investasi yang meliputi listrik, air, telepon, internet, dan lain-lain. Yang keenam, mesin dan peralatan. Perencanaan ini selalu berkaitan dengan kapasitas dan kompetensi teknis wirausaha. Baik, aspek yang berikut tentang aspek keuangan. Aspek keuangan merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Aspek ini sama pentingnya dengan aspek lainnya. Bahkan ada beberapa pengusaha menganggap bahwa justru aspek inilah yang paling utama untuk dianalisis, karena dari aspek ini tergambar jenis hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan suatu perusahaan. Sehingga aspek ini merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk diteliti kelayakannya. Aspek keuangan memiliki strategi, yakni strategi sumber pendanaan usaha. Salah satu komponen yang mendukung pembangunan nasional adalah tersedianya lembaga intermediasi yang mempunyai fungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain. Yang berikut analisis keuntungan. Analisis keuntungan ditujukan terhadap rencana keuntungan atau penetapan keuntungan dengan menyesuaikan atau tetap harga dan volume penjualan yang dapat diserap oleh pasar dengan mempertimbangkan kebijaksanaan dari pesaing. Terus yang pertama, break even point atau BEP. Analisis BEP atau titik impas atau titik ulang pokok adalah suatu metode yang mempelajari hubungan antara biaya, keuntungan, dan volume penjualan atau produksi. Yang kedua, kontribusi margin. Kontribusi margin adalah selisih antara hasil penjualan dengan biaya variabel. Tujuan utama dari pengukuran kontribusi margin ini adalah analisa penentuan untungan maksimum atau kerugian minimum. Sekian dari hasil diskusi kami. Bila ada pertanyaan atau saran, silakan komen di kolom komentar. Terima kasih.